Kembali dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Diawali dengan penangkapan pelaku pembunuhan di Banjarmasin. Kita juga akan menyimak dinamika pendaftaran SPMB di Banjarbaru, keluhan pemadaman listrik, persiapan nobar Piala Dunia di Balangan, serta pergantian pimpinan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Bersama saya Tasya Uni, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Pelarian 4 bulan pelaku pembunuhan saudara ipar di Gang Mas Urai, Banjarmasin akhirnya terhenti. Setelah berpindah-pindah tempat, pelaku berhasil dibekuk aparat kepolisian di wilayah Kalimantan Tengah. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pria berinisial AG ditangkap polisi di kawasan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari sekitar pukul 3 WITA setelah sempat kabur selama 4 bulan. Ia langsung dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk pemeriksaan. Sebelumnya di Gang Mas Urai pada akhir Maret lalu, pelaku menusuk Nur Wahdi, warga Jalan Manunggal, Kelurahan Kuin Cerucuk, dan peristiwa itu viral di media sosial. Marah karena korban sering bersikap kasar pada kakak pelaku yang merupakan istri korban, jadi motif tindakan pelaku. Karena dia melihat kakaknya dia sering dimarahin sama si korban, sehingga untuk meredam amarah si kakak iparnya, dia sempat mengeluarkan kata-kata begitu saja. Jadi nggak ada perencanaan. Mungkin dia sampaikan supaya si korban ini tidak melakukan pemukulan, bahkan. Selama pelariannya, pelaku tinggal berpindah-pindah dan sempat mencuri sebuah sepeda. Polisi masih memeriksa pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penerimaan murid baru jenjang SMP kini memasuki hari terakhir. Di SMP Negeri 13 Banjarbaru, dari total kuota 96 siswa, baru terisi 43 pendaftar. Pihak sekolah terus memantau proses pendaftaran hingga batas waktu yang ditetapkan berakhir. Sekolah yang berada di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka ini membuka 3 rombongan belajar atau rombel dengan total daya tampung 96 siswa. Namun hingga hari terakhir pendaftaran, jumlah pendaftar baru 43 siswa. Kuota yang belum terpenuhi ini bukan hal baru. Setiap tahun jumlah pendaftar di sekolah ini kerap tidak mencapai kapasitas maksimal. Wilayah zonasi SMP Negeri 13 meliputi Kelurahan Sungai Tiung dan Palam. Namun, jumlah lulusan SD dari 2 wilayah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi daya tampung sekolah. Pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Jika kuota belum terpenuhi hingga penutupan jalur daring, maka pendaftaran akan diperpanjang secara luring atau offline sampai kuota tercukupi. SMP Negeri 13 juga siap menerima limpahan siswa dari sekolah lain yang tidak lolos pada pilihan pertama mereka. Sesuai dengan arahan dinas, nanti kalau kurang SMP 13 ini masih membuka, masih menambah waktu secara biasanya itu offline biasanya sampai tercukupi siswa. Memudahkan masyarakat, sekolah juga membuka layanan bantuan pendaftaran daring di lokasi. Panitia menyediakan meja pelayanan dan tim pendamping untuk membantu proses pendaftaran secara gratis. Layanan ini dinilai sangat membantu orang tua calon siswa asal Sungai Tiung, terutama yang mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi. Katanya teparak dulu kayak itu pada jauh mantar anak. Rumah pian ya? Di atas sini aja, Jauh, dekat aja. Dibantu atau kayak gimana? Dibantu bang nih, bantu sekolahan. Kesini supaya lebih mudah pula. Ya. Selain mudahnya proses bantuan dari panitia, sebagian besar orang tua memilih SMP Negeri 13 agar anak-anak bisa bersekolah dekat dari rumah. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Keluhan warga kembali muncul akibat pemadaman listrik bergilir di Banjarmasin. Aktivitas perkantoran dan pelayanan publik seperti di Kelurahan Surgi Mufti sempat lumpuh total karena listrik padam sejak siang hingga sore. Warga berharap ada kepastian jadwal agar kegiatan ekonomi dan layanan warga tidak lagi terganggu. Suasana di dalam area kantor Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin Utara sepi dan lenggang usai terdampak pemadaman listrik bergilir Rabu petang. Pegawai kantor kelurahan mengaku sangat terhambat memberikan akses layanan administrasi kepada warga maupun saat ingin mengerjakan tugas perkantoran yang sudah berbasis komputer dan daring. Karena minimnya informasi dan sosialisasi jadwal pemadaman, para pegawai sama sekali tidak memiliki persiapan. Akibatnya perangkat komputer jinjing atau laptop untuk pelayanan pun tidak dapat difungsikan karena habis baterai. Pemadaman yang cukup lama, yakni mulai pukul 12 siang hingga sore hari, membuat seluruh hak administrasi publik dan pekerjaan internal pegawai terhenti. Otomatis kan karena mati lampu kan antisipasi kita kan karena ada kesiapan untuk mengantisipasi untuk mati lampu yang bergiliran. Ya otomatis ya untuk sementara nunggu listrik nyala lagi baru bisa bekerja. Karena kan sekarang ini kan semua pekerjaan lewat komputer, lewat menggunakan listrik. Ada tadi, cuman kan kalau diberitahu mati lampu, ya mereka yang memaklumi lah. Pihak pegawai kelurahan bilang sebelumnya sangat jarang padam listrik bergilir dengan durasi lama di wilayah perkotaan Banjarmasin. PLN diharap segera menormalkan pasokan arusnya agar jalur akses pelayanan bagi masyarakat tidak lagi terganggu. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa hingga ke Kabupaten Balangan. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Pemkab Balangan menggandeng stasiun televisi pemegang hak siar resmi untuk mematangkan teknis nobar. Warga Bumi Sanggam pun ditunggu untuk menikmati keseruan pertandingan dengan aman dan meriah. Di dalam surat edaran Mendagri, pemerintah pusat mengimbau agar seluruh kepala daerah di Indonesia turut memfasilitasi serta mendukung jalannya agenda nonton bareng di wilayah masing-masing. Merespon instruksi tersebut, rapat koordinasi digelar dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Aidin Nur, bersama Kepala Dinas Kominfo Balangan, Syaifuddin Tailah. Agenda ini turut dihadiri oleh tim manajemen stasiun TV pemegang hak siar, serta sejumlah perwakilan SKPD teknis terkait. Disepakati bahwa pusat kegiatan nonton bareng akan ditempatkan di kawasan Taman Sanggam, Kota Paringin. Tidak hanya itu, pihak Pemkab Balangan juga merencanakan agar transmisi siaran pertandingan sepak bola ini dapat dipancarkan hingga ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Balangan. Pertama kita mengundang Dinas Dispora Kabupaten Balangan, Dinas Perindustrian dan OKM, Dinas Perdagangan, kemudian juga kita mengundang Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas terkait lainnya. Kita bersama Pak Asisten tadi melaksanakan rapat koordinasi, dan kita menyepakati bahwa kegiatan nonton bareng dilaksanakan di pusat Kota Paringin, Kabupaten Balangan. Selain bertujuan untuk memberikan wadah hiburan yang positif bagi masyarakat, nobar massal ini juga dimaksudkan sebagai strategi menggerakkan sektor ekonomi kreatif, sekaligus menstimulus aktivitas usaha mikro kecil menengah. Rencana ini disambut hangat dan antusias warga maupun para pelaku usaha di Kabupaten Balangan. Adanya kegiatan nobar yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY. Adanya kegiatan ini akan berdampak positif, khususnya saya sebagai pelaku UMKM lokal, yang mana kegiatan seperti ini akan meningkatkan penjualan semakin besar. Dan juga saya berharap adanya kegiatan ini akan terus rutin dilaksanakan, agar ekonomi masyarakat, khususnya UMKM lokal, terus bergerak dan berkembang. Menurut warga, agenda ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin berbagai event besar lainnya, guna menumbuhkan semangat sportivitas sekaligus menciptakan ruang kebersamaan yang aman dan rekreatif bagi warga Banua. Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kepemimpinan baru di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan resmi dimulai.
Haris Munandar kini menggantikan Fajar Mayardi sebagai Kepala Perwakilan. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di tengah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang positif. Aula Pangeran Antasari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menjadi saksi berlangsungnya upacara pengukuhan jabatan Rabu siang. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gosali, secara resmi mengukuhkan Haris Munandar sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan yang baru. Acara ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, serta jajaran Forkopimda dan pelaku usaha. Rotasi ini dilakukan guna memastikan kesinambungan tugas BI di daerah, terutama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan. Tugas berat kini sudah menanti pimpinan baru. Berdasarkan data Bank Indonesia, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan pertama 2026 tumbuh positif sebesar 5,67%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,61%. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi ini diikuti tantangan inflasi. Pada Mei 2026, inflasi Kalimantan Selatan tercatat berada di tingkat 4,22% secara tahunan. Mengenai pergantian kepala perwakilan, ini merupakan bagian dari proses organisasi yang rutin dan terencana di Bank Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas, kemudian juga untuk memperkuat organisasi dan menghadirkan energi baru dalam menjawab tantangan daerah yang semakin dinamis. Menanggapi tantangan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bilang pihaknya siap memperkuat kolaborasi. Fokus utama akan diarahkan pada strategi pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pengembangan UMKM. Melalui estafet kepemimpinan ini, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berkomitmen menjalankan 4 strategi utama, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk meredam gejolak inflasi. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari penangkapan pelaku kejahatan, pendaftaran sekolah, gangguan listrik, keseruan Piala Dunia, hingga pemantapan ekonomi daerah. Terima kasih telah menyimak Jejak Digital. Selamat berakhir pekan, tetaplah jaga kesehatan, dan teruslah beraktivitas positif. Saya Tasya Uni, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya. Tetap semangat!